Pemirsa, adalah benar bahwa tidak satu pun di atas hukum. Tapi kekuasaan bisa membuat seseorang menjadi invisible, tidak terlihat di mata hukum. Toba Beta kali ini pengarang Indonesia. Sekarang Anda mau nanggapin semua? Menjawab semua ini, termasuk satu hal yang saya ingin ingatkan rekan Oce, soal hukum Transjakarta, itu kantor hukum saya yang nangani kasus Transjakarta. Kalau dari sana rekan Mulya, di dalam konteks ini kita lihat secara pendekatan hukum, jelas terlibatnya Jokowi di situ sebagai gubernur, ya, yang mengeluarkan konteks proyek ini lebih dari 1 triliun. Nah, kaitannya tadi sudah disinggung oleh Damkar, menteri kena, ya, gubernur-gubernur juga banyak yang kena. Itu bisa dalam perspektif itu. Maka hari ini tadi klien saya untung tidak ditahan. Kalau ditahan, saya harus berjuang. Jokowi juga harus ditahan begitu. Karena dia terlibat dalam konteks ini. Kalau bicara itu, ya, itu yang harus kita lihat kan. Itu konteks. Kalau kita bicara penegakan hukum dari konsep yang sangat jelas. Maka untuk itu di dalam kesempatan ini saya kira hal-hal yang berkait dengan penegakan hukum kita juga bisa lebih implementasi soal legislasi dan lain sebagainya yang kaitannya dengan yang lebih efektif tadi istilah Bung Hendra Data, bagaimana mengefektifkan dan mengefisiensikannya. Ada usulan yang mungkin memang belum disepakati, ya, saya tidak boleh mengklaim, tapi ini usulan bagaimana kita lebih mendetailkan sistem pembuktian terbalik supaya koruptor itu dengan mudah ditangani. Dan untuk itu saya sendiri sebagai komitmen, nggak ada urusan dengan tim. Sebagai lawyer, saya tidak pernah mau menangani kasus koruptor dan juga narkoba. Itu komitmen. Nah, oleh karena itu tidak mungkin di dalam konteks kita membangun satu visi misi yang jelas di dalam konteks praktek kita ini, kita mau menciptakan atau keadaan-keadaan yang sifatnya korupsi lebih ada peluang. Jadi dengan demikian, dia mau nambahin. Oke, terima kasih Bang Karni. Sejak awal Bang Karni telah mengajukan tema dasar tentang konsep hukum, penegakan hukum yang terbengkalai. Pasti dan tidak ada satu orang pun di Republik ini yang mengingkari ketika hukum itu terbengkalai, maka tidak akan mungkin kita bisa menemukan kepastian hukum di Republik ini. Jadi kalau Prof. Sadli menyatakan bahwa banyaknya aturan hukum yang tidak sinkron, sudah memang Republik ini harus dipimpin oleh manusia-manusia yang punya integritas, meraputi di kepalanya, bukan harta dan tanah di kepalanya, berkibar-kibar merah putih itu yang ada pada sosok dan kepribadian Prabowo, baru bisa kita bicara ini. Itu sebabnya, yang keras sedikit ke tepuk tangannya dong, jangan cuma sedikit-sedikit, laki-laki dong. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo, saya bilang, Mr. Presiden, insya Allah, Tuhan Allah akan menjadikan saudara presiden. Tapi saya ingatkan saudara, terlalu banyak orang yang karena kekuasaan dan kekuasaan hartanya, kemudian mereka menjadi otoriter dan korup. Karena itu sebagai tim sukses, saya kasih tahu kepada Mr. Presiden. Itu di dalam pesawat, Pak Karni. Ini ada teman-teman saya yang jadi saksi. Kita punya capres ini berdialog dengan kita seperti biasa aja, Pak. Tidak ada tahta-tahta yang melibati kita semua untuk berkomunikasi. Nah, karena itu saya mau katakan, sudahlah jangan ulang-ulangi lagi ini masalah-masalah lama. Dulu Prabowo itu menjadi wakilnya Megawati. Kalian tidak bicara tentang latar belakangnya. Kenapa sekarang baru mau bicara itu barang? Ayo. Ayo. Di mana kasus Munir 27 Juli? Kalau mau sudah kita main-main. Meja-meja ini kita balik-balik sekarang. Masalah teis, kami punya saudara di Papua. Jangan lagi ungkit-ungkit ini masalah-masalah lama.
sudah clear, selesai. Begitu KPU mengetok palu, ini orang menjadi calon presiden, ini orang menjadi calon wakil presiden, selesai itu kawan. Masuk itu barang. Jadi maksud saya, hidup Prabowo, koalisi merah putih. Jadi maksud saya, jangan lagi lah bicara-bicara masa lalu. Sebenarnya kalau bicara ketabahan, Pak Ali, kami yang cukup tabah. Pasangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala yang cukup tabah. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Sampai dengan hari ini, dalam catatan tim kampanye, khususnya tim hukum, ada 25 kasus yang mendiskreditkan Pak Jokowi dan JK. Saya senang hari malam ini Pak Egy Sujana hadir. Tadinya kami bertanya-tanya, siapa pengacaranya Pak Udar itu? Ternyata dari kantornya Pak Egy Sujana. Dan malam ini beliau juga mengakui bahwa beliau adalah pengacaranya Pak Udar, mantan Kadis Perhubungan DKI. Terus masalahnya apa? Sebentar Pak Egy. Nah, pengacara inilah yang dari sejak awal meminta-minta Pak Jokowi supaya diperiksa. Sekedar informasi, mudah-mudahan Pak Egy tahu, walaupun kami kaget, ternyata Pak Egy ini tim dari Prabowo Hatta. Itu luar biasa. Pantasan kencang benar mintanya. Nah, dari 40 klarifikasi sekarang apa nanti aja Bang? Sebentar, gantian dulu Pak Egy. Dari 42 kasus saksi yang sudah diperiksa, tidak satu saksi pun menyampaikan soal nama Pak Jokowi. Kemudian Jaksa Agung sudah menyampaikan bahwa tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Sehingga adalah juga surat yang seakan-akan Pak Jokowi meminta supaya dilakukan penundaan pemeriksaan. Sekarang canggih benar, Pak Karni. Saya tadinya berpikir ada suratnya ini. Rupanya dipoto kemudian ditaruh di tweet. Sehingga kami tidak bisa dapat aslinya. Tapi yang membuat ternyata kurang canggih. Ada jeda-jeda tweetnya dia. Ada jejak-jejak. Dan kami juga kemarin sudah laporkan itu yang patut diduga. Kalau Pak Karni ngajarin bahasa hukumnya, patut diduga. Yang bernama Saudara Edgar Jonathan S. Ini sekaligus juga mengkanter, paling tidak mengklarifikasi apa yang selama ini suka disampaikan oleh Pak Fadlizon, bahwa kalau ada hal-hal yang mendiskreditkan pasangan Pak Jokowi JK itu dari kami. Mudah-mudahan ini benar. Ternyata Edgar Jonathan S ini Ketua Tidar Jakarta Selatan. Kita tahu Tidar ini underbow dari Gerindra. Jadi inilah fakta-fakta yang kami sampaikan. Bagaimana pengungkapan ini tergantung pihak kepolisian. Tadi perkara itu karena sudah diungkap, jadi perkara akun tersebut kita serahkan pada penegakan hukum. Kemudian tadi perkara Edgar kebetulan saya tahu. Memang tadi dikatakan kurang canggih. Sayangnya yang melapor juga kurang canggih. Kenapa? Karena ini permasalahan ITE, informasi transaksi elektronik. Di mana yang utama adalah scientific evidence. Ya, saudara menuduh atau melaporkan tadi anak yang namanya Edgar itu sebagai pembuatnya, bahkan pembuat surat palsunya. Saudara lupa bahwa di dalam foto itu dengan sistem digital forensik atau bisa dilihat metadatanya. Ternyata foto itu kiriman dari seseorang akun palsu yang sekarang sedang dikejar. Ya.
Jadi kalau orang mau bicara visi misi hukum, jangan konvensional. Kita sekarang sudah masuk ke informasi transaksi elektronik. Kita lihat scientific evidence-nya. Siapa sebetulnya yang mengirim foto itu? Kita serahkan ke polisi. Bang Arni, soal Bentar. tadi soal Bos B gimana? Iya, nanti lagi ada. Masih ada waktu, tenang Bang. Pemirsa, lihatlah para orator di negeri ini. Selama mereka miskin, negara dan masyarakat memuji kelurusan mereka. Tapi ketika mereka digebukkan dengan uang publik, pelan-pelan mereka akan mulai terpengaruh dengan kebencian terhadap keadilan, merencanakan intrik untuk melawan masyarakat dan menyerang demokrasi sendiri. Kata Aristophanes, bukan Totoles, Tophanes, penulis drama di zaman Yunani. Kita rehat sejenak. Pemirsa, adalah benar bahwa tidak satu pun di atas hukum. Tapi kekuasaan bisa membuat seseorang menjadi invisible, tidak terlihat di mata hukum. Toba Beta kali ini pengarang Indonesia. Sekarang Anda mau nanggapin semua? Menjawab semua ini, termasuk satu hal yang saya ingin ingatkan rekan Oce, soal hukum Transjakarta, itu kantor hukum saya yang nangani kasus Transjakarta. Kalau dari sana rekan mulia, di dalam konteks ini kita lihat secara pendekatan hukum jelas terlibatnya Jokowi di situ sebagai gubernur, ya, yang mengeluarkan konteks proyek ini lebih dari 1 triliun. Nah, kaitannya tadi sudah disinggung oleh Damkar, menteri kena, ya, gubernur juga banyak yang kena. Itu bisa dalam perspektif itu. Maka hari ini tadi klien saya untung tidak ditahan. Kalau ditahan, saya harus berjuang. Jokowi juga harus ditahan begitu. Karena dia terlibat dalam konteks ini. Kalau bicara itu, ya, itu yang harus kita lihat kan. Itu konteks. Kalau kita bicara penegakan hukum dari konsep yang sangat jelas. Maka untuk itu di dalam kesempatan ini saya kira hal-hal yang berkait dengan penegakan hukum kita juga bisa lebih implementasi soal legislasi dan lain sebagainya yang kaitannya dengan yang lebih efektif tadi istilah Bung Hendra Data, bagaimana mengefektifkan dan mengefisiensikannya. Ada usulan yang mungkin memang belum disepakati, ya, saya tidak boleh mengklaim, tapi ini usulan bagaimana kita lebih mendetailkan sistem pembuktian terbalik supaya koruptor itu dengan mudah ditangani. Dan untuk itu saya sendiri sebagai komitmen, nggak ada urusan dengan tim. Sebagai lawyer, saya tidak pernah mau menangani kasus koruptor dan juga narkoba. Itu komitmen. Nah, oleh karena itu tidak mungkin di dalam konteks kita membangun satu visi misi yang jelas di dalam konteks praktek kita ini, kita mau menciptakan atau keadaan-keadaan yang sifatnya korupsi lebih ada peluang. Jadi dengan demikian, dia mau nambahin. Oke, terima kasih Bang Karni. Sejak awal Bang Karni telah mengajukan tema dasar tentang konsep hukum, penegakan hukum yang terbengkalai. Pasti dan tidak ada satu orang pun di Republik ini yang mengingkari ketika hukum itu terbengkalai, maka tidak akan mungkin kita bisa menemukan kepastian hukum di Republik ini. Jadi kalau Prof. Sadli menyatakan bahwa banyaknya aturan hukum yang tidak sinkron, sudah memang Republik ini harus dipimpin oleh manusia-manusia yang punya integritas, meraputi di kepalanya, bukan harta dan tanah di kepalanya, berkibar-kibar merah putih itu yang ada pada sosok dan kepribadian Prabowo, baru bisa kita bicara ini. Itu sebabnya, yang keras sedikit ketepuk tangannya dong, jangan cuma sedikit-sedikit, lagi-lagi dong.
Makanya saya bilang sama Pak Prabowo, saya bilang, Mr. Presiden, insya Allah Tuhan Allah akan menjadikan saudara presiden. Tapi saya ingatkan saudara, terlalu banyak orang yang karena kekuasaan dan kekuasaan hartanya, kemudian mereka menjadi otoriter dan korup. Karena itu sebagai tim sukses saya kasih tahu kepada Mr. Presiden. Itu di dalam pesawat Pak Karni. Ini ada teman-teman saya yang jadi saksi. Kita punya capres ini berdialog dengan kita seperti biasa aja Pak. Tidak ada tahta-tahta yang melibati kita semua untuk berkomunikasi. Nah, karena itu saya mau katakan, sudahlah jangan ulang-ulangi lagi ini masalah-masalah lama. Dulu Prabowo itu menjadi wakilnya Megawati. Kalian tidak bicara tentang latar belakangnya. Kenapa sekarang baru mau bicara itu barang? Ayo. Ayo. Di mana kasus Munir 27 Juli? Kalau mau sudah kita main-main. Meja-meja ini kita balik-balik sekarang. Masalah teis, kami punya saudara di Papua. Jangan lagi ungkit-ungkit ini masalah-masalah lama. Sudah clear, selesai. Begitu KPU mengetok palu, ini orang menjadi calon presiden, ini orang menjadi calon wakil presiden. Selesai itu kawan. Masuk itu barang. Jadi maksud saya, hidup Prabowo, Koalisi Merah Putih. Jadi maksud saya, jangan lagi lah bicara-bicara masa lalu. Sebenarnya kalau bicara ketabahan, Pak Ali, kami yang cukup tabah. Pasangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala yang cukup tabah. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Sampai dengan hari ini, dalam catatan tim kampanye, khususnya tim hukum, ada 25 kasus yang mendiskreditkan Pak Jokowi dan JK. Saya senang hari malam ini Pak Egy Sujana hadir. Tadinya kami bertanya-tanya, siapa pengacaranya Pak Udar itu? Ternyata dari kantornya Pak Egy Sujana. Dan malam ini beliau juga mengakui bahwa beliau adalah pengacaranya Pak Udar, mantan Kadis Perhubungan DKI. Terus masalahnya apa? Sebentar Pak Egy. Nah, pengacara inilah yang dari sejak awal meminta-minta Pak Jokowi supaya diperiksa. Sekedar informasi, mudah-mudahan Pak Egy tahu, walaupun kami kaget, ternyata Pak Egy ini tim dari Prabowo Hatta. Itu luar biasa. Pantasan kencang benar mintanya. Nah, dari 40 klarifikasi sekarang apa nanti aja Bang? Sebentar, gantian dulu Pak Egy. Dari 42 kasus saksi yang sudah diperiksa, tidak satu saksi pun menyampaikan soal nama Pak Jokowi. Kemudian Jaksa Agung sudah menyampaikan bahwa tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Sehingga adalah juga surat yang seakan-akan Pak Jokowi meminta supaya dilakukan penundaan pemeriksaan. Sekarang canggih benar, Pak Karni. Saya tadinya berpikir ada suratnya ini. Rupanya dipoto kemudian ditaruh di tweet. Sehingga kami tidak bisa dapat aslinya. Tapi yang membuat ternyata kurang canggih. Ada jeda-jeda tweetnya dia. Ada jejak-jejak. Dan kami juga kemarin sudah laporkan itu yang